Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang selalu sehat dan penuh dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, tidak terasa bahwa saat ini kita sudah mulai memasuki hari-hari terakhir di bulan Desember tahun 2020. Dan tidak terasa pula berarti kita telah mengalami masa pandemi hampir kurang lebih 1 tahun. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, dengan berjalannya waktu sedemikian cepat, dengan berbagai pengalaman yang sudah kita alami sampai dengan hari ini, tentunya ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita tidak bisa bersyukur atas setiap perjalanan hidup kita sepanjang 1 tahun penuh ini. Apakah itu juga yang Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih alami? Bahwa hidup kita hari-hari ini dipenuhi dengan berbagai pergumulan, berbagai persoalan hidup, berbagai kesulitan dan kesusahan. Bahkan mungkin juga kita mengalami tangisan air mata. Kita mungkin mengalami beratnya beban hidup kita dan berbagai pergumulan batin. Termasuk mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai di sepanjang tahun 2020 ini karena masalah pandemi. Atau mungkin juga kita mengalami berbagai kesulitan ekonomi yang mempengaruhi setiap bisnis, usaha maupun pekerjaan kita, yang juga mungkin berdampak pada keluarga kita masing-masing. Dan akhirnya begitu banyak alasan yang bisa membuat kita sampai dengan hari ini tidak mampu bersyukur sama sekali. Betul? Maka izinkan pada saat ini saya boleh berbagi sebuah peneguhan. Saya boleh berbagi sebuah sharing bahwa terlepas dari semua yang kita alami itu, sebenarnya ada begitu banyak alasan pula yang sesungguhnya akan mampu membuat kita tetap bisa bersyukur. Bahkan alasan-alasan ini akan membuat kita harus bersyukur senantiasa, karena sesungguhnya hidup kita masih berada di dalam penyertaan dan perlindungan Allah kita yang begitu mengasihi kita. Amin. Ada 5 alasan yang bisa membuat kita tetap bersyukur, yang harus membuat kita bersyukur. Apa saja alasan tersebut? Yang pertama, karena Dia adalah Allah yang memegang kendali atas hidupmu dan hidupku. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, meskipun kita boleh mengalami sepanjang tahun ini berbagai pergumulan, berbagai kesulitan, berbagai kesusahan, berbagai persoalan hidup yang kadang menyesakkan dan membuat kita berada di dalam kesesakan itu, tapi satu hal yang ingin saya bagikan, bahwa hidup kita, kendali atas hidup kita tetap berada di dalam tangannya. Sesungguhnya Allah kita mengetahui setiap detil rancangan hidupmu dan hidupku. Ia memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yaitu rancangan yang membawa masa depan yang penuh harapan. Sehingga jika saat ini kita boleh melewati masa pandemi hingga di akhir tahun 2020 ini, maka mari kita percaya bahwa di sepanjang tahun 2021, bahkan sampai akhir kehidupan kita, kita berada di dalam rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita.
yang penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Amin. Sedangkan alasan yang kedua adalah bahwa Dia adalah Allah yang selalu peduli dan mendengarkan doa-doa kita. Sebagaimana firman-Nya yang tertulis di Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, percayalah bahwa Dia adalah Allah yang peduli atas setiap kehidupan kita. Maka mari kita datang kepadanya. Mari kita senantiasa berseru kepadanya. Karena Ia sendiri menjanjikan firman-Nya. Dan janjinya itu adalah ya dan amin. Maka mari kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang apa adanya, ungkapkan semuanya. Dia peduli, Dia memahami kebutuhanmu, Dia mengerti setiap pergumulan hidupmu, dan Ia akan membiarkan dirinya untuk engkau temui. Carilah wajahnya dan alamilah setiap hadiratnya. Maka pantaslah kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang selalu peduli dan mendengarkan seruan-seruan doa kita. Amin. Dan alasan yang ketiga adalah bahwa Dia adalah Allah yang setia dan sekali-kali pun tak akan pernah meninggalkan kita hidup sendirian. Sebagaimana yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak atau tenggelam di dalam lembah kekelaman. Ia akan selalu menopang hidup kita. Ia akan selalu mendampingi kita dan memimpin kita dengan tangan kanannya, dengan kasih dan karunia-Nya. Maka jika hari-hari ini kita boleh melewati tahun 2020 dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan damai dan sukacita, maka layaklah kita bersyukur kepadanya. Dan kita serahkan hidup kita, masa depan hidup kita di tahun 2021 sampai dengan seterusnya ke dalam penyelenggaraan Allah. Karena sekali-kali pun Ia tak akan pernah meninggalkanmu dan meninggalkanku. Amin. Dan alasan yang keempat yang membuat kita harus tetap bersyukur dan senantiasa bisa bersyukur adalah apa? Karena Dia adalah Allah yang selalu menganugerahkan rahmat dan kasih karunia-Nya. Karena sesungguhnya penderitaan yang kita alami itu bersifat sementara. Sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hidup kita bukan hanya secara lahiriah di dunia ini saja, tetapi juga hidup kita adalah menjadi manusia batinia yang akan disiapkan oleh Allah untuk menikmati hidup yang kekal di sepanjang masa dalam kerajaan surga. Maka apabila hari-hari ini kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami berbagai persoalan dan pergumulan hidup, percayalah bahwa penderitaan ini hanyalah sementara. Karena Ia menjanjikan sebuah kemuliaan yang akan Ia anugerahkan kepada barang siapa yang setia dan sabar menjalani setiap penderitaan dalam hidupnya, dan nanti akan beroleh anugerah keselamatan yang kekal. Mahkota kehidupan telah Ia siapkan bagi barang siapa yang setia sampai dengan akhir hidupnya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, biarlah kita boleh mengalami penderitaan ini secara ikhlas, secara sederhana, secara hati yang penuh dengan iman dan keterbukaan, serta penyerahan pada penyelenggaraan ilahi, bahwa di balik salib yang kita alami akan ada kemuliaan yang telah Ia siapkan bagi kita. Penderitaan ini hanya sementara. Kesulitan dan kesusahan selama masa pandemi ini, saya percaya hanyalah sementara waktu, sedikit bagian dari keseluruhan proses hidup kita. Dan selanjutnya kita boleh mengalami rahmat keselamatan dan anugerah kemuliaan yang boleh Ia anugerahkan kepada kita. Amin. Dan yang kelima, yang terakhir, alasan yang boleh kita miliki sehingga kita boleh tetap bersyukur dan harus bersyukur. Karena sesungguhnya di balik segala ujian ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya bahwa di sepanjang tahun 2020 ini Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Ia adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Ia memiliki rencana-rencana yang indah bagi hidup kita. Rancangan-rancangannya adalah damai sejahtera. Maka ketika kita mengalami setiap penderitaan dan pergumulan serta kesusahan, sesungguhnya Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena akan ada pelangi setelah hujan. Akan ada matahari yang tetap bersinar setelah kita melalui gelapnya malam. Mengapa? Karena Allah adalah setia dan sekali-kali pun Ia tak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada 5 alasan yang bisa membuat kita tetap bersyukur, bahkan harus membuat kita bersyukur. Yaitu yang pertama, bahwa Dia memegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, Dia adalah Allah yang senantiasa peduli dan mendengarkan doa-doa kita. Yang ketiga, Dia adalah Allah yang setia dan tak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang keempat, penderitaan yang kita alami ini sifatnya hanyalah sementara. Dia bersama dengan kasih karunia-Nya akan menganugerahkan keselamatan dan rahmat yang besar bagi kita. Dan yang kelima, bahwa ujian yang kita alami ini akan membuat diri kita menjadi lebih baik, karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu dan bagiku. Maka mari kita songsong tahun 2021 dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman bahwa penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita akan senantiasa mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera, menganugerahkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan memberkati.